Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sindirun. Tentunya Pak Desi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Zainal Arifin Mokhtar adalah merupakan adik angkat Mahfud MD. Tak puas hanya menciptakan film Dirty Food, namun demikian kini lebih galak lagi, yakni menyerukan pengadilan rakyat untuk Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah beritanya. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Luar biasa. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Rakyat terus mengambil alih kekuasaan dengan cara pengadilan rakyat. Wah, ini apakah tidak namanya kudeta ini? Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa ini. Ini bisa dijadikan makar ini kalau seperti ini. Ini namanya mau memberontak kepada pemerintahan yang sah. Aduh, Pak Mahfud ini adiknya ini gimana ini ya? Nggak ketulungan ini Pak Mahfud ya. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukodas. Bushro mengajak sivitas akademika perguruan tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1945. Itulah selain Zainal Arifin Mokhtar juga Ketua KPK mantan ya, Bushro Mukodas. Lalu sebenarnya siapa Zainal Arifin Mokhtar? Dia adalah merupakan adik daripada Mahfud MD. Adik Mahfud MD ternyata dibalik Dirty Food. Tujuan ya. Zainal Arifin Mokhtar cuma jelek-jelekin pemerintah. Untuk menjelek-jelekan Padahal abahnya saja. pernah jadi bagian dari pemerintah. Ternyata ada udang di balik bakwan, guys. Ya, adik Mahfud MD ternyata tidak puas kakaknya cuma jadi Menko Polhukam, melainkan paling tidak minimal menjadi wakil presiden agar bisa berkiprah, begitu katanya ya. Kalau mau membereskan negeri ini, sebaiknya Pak Mahfud setidaknya, kalau RI 1 rasanya sudah susah lah ya. Iya. Setidaknya harus jadi RI 2. Nah, isu yang besar barangkali adalah Pak Mahfud minimal RI 2 jadi cawapres. Namun demikian ya tidak kesampaian karena yang menang adalah para Prabowo Gibran ya. Dan ternyata Zainal Arifin Mokhtar walaupun sudah membuat film Dirty Food, tetapi tidak bisa menarik simpati masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini jadi dia adalah sebagai landasan penghukuman kepada keluarga Jokowi dalam rangka untuk menjelek-jelekan. Dan ternyata pada kenyataannya seperti kita ketahui, film Dirty Food tidak memberikan efek apapun kepada pemilih atau voter ya. Dan ternyata keok ya, Mahfud MD ternyata keok. Dan oleh karenanya kelihatannya sekarang akan mengambil alih ya kekuasaan negara melalui pengadilan rakyat. Dan ini dilakukan di Yogyakarta di UGM. Ada beberapa tokoh-tokoh di balik kekalahan Ganjar Mahfud. Ada Roy, ada
siapa ini tokoh-tokoh di balik kekalahan Ganjar Mahfud ya. Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, bersama sejumlah tokoh. Ya, sejumlah tokoh diantaranya adalah ini ada Butet Kertarajasa ya, yang saya tahu dia ada Roy Suryo yang pernah dihukum dan kelihatannya dia mau dihukum kembali ya. Faktor bikin hoak ya. Dan Zainal Arifin Mukhtar adalah merupakan adik daripada Mahfud MD yang sekarang menjadi Sivitas Akademika di UGM dan kelihatannya tidak puas atas kekalahannya dan ingin merebut kekuasaan melalui pengadilan rakyat, begitu katanya ya. Pengadilan rakyat untuk kembalikan etika demokrasi. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Ya, sanksi yang mana? Memberikan suatu sanksi kan harus dibuktikan di pengadilan dulu kan, kesalahannya apa, pelanggaran hukumnya apa, dan pelanggaran hukum itu juga harus dibuktikan di pengadilan ya. Terus karena rakyat tidak mau memilih pilihannya dia sebagai capres dan cawapres, akhirnya mereka ngambek dan ingin mengambil alih kekuasaan melalui pengadilan rakyat. Aduh. Itulah orang-orang yang kalah begitu ya. Kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu penting bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat. Ya, memberikan sanksi. Lembaga negara yang memberikan sanksi itu yang siapa? Itu loh. Lembaga negara ada presiden, ada DPR ya kan, ada MPR. Ya, ada legislasi, DPR ya, ada yudikatif. Di situ ada Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan dan sebagainya. Anda belum mengajukan ke pengadilan kok minta diadili, itu kan ya sungguh naif ya, tidak masuk akal. Pengadilan memberikan suatu keputusan ataupun keputusan hakim itu kan sudah diajukan ke pengadilan. Aduh, hanya ngomong-ngomong saja ini, omon-omon. Hal senada juga disampaikan mantan komisioner KPK Bushro Mukodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkobarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita. Ya, namanya juga orang kalah, bagaimana sih, jadi terjang sana terjang sini ya. Aduh, repot. Oke, segera cukup sekian dulu kabar hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.